Pak Jokowi harus belajar dari Pak Prabowo Subianto. Itu yang dikatakan oleh PDIP lantaran pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati yang barusan terlaksana, teman-teman. Ini kenapa ya? Kalau kita pikir-pikir ya, kenapa PDIP rasa-rasanya kok selalu menuntut saja, tidak bisa berintrospeksi? Kenapa kok menyuruh Pak Jokowi untuk belajar dari Pak Prabowo Subianto untuk pertemuan? Kenapa enggak Ibu Mega harusnya belajar dari Pak Prabowo untuk meluruhkan egonya gitu ya, untuk bertemu dengan rekan, dengan sesama mantan presiden. Mas Gundrom, kalau tadi Bang Andi mengatakan bahwa ya kalau bisa ada rekonsiliasi juga antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi begitu ya, itu gimana ya? Saya bukan rekonsiliasi, pertemuan. Pertemuan lah ya, pertemuan. Meskipun ya itu kita nyebutnya tetap rekonsiliasi. Yang pengen ketemu siapa? Ya. Ini pertanyaannya emang yang pengen ketemu. Yang ingin kan melihat ini, yang melihat masyarakat pengen ini semuanya bisa adem gitu. Gini kalau kita kembali ke tadi, bahwa kalau dikatakan Pak Prabowo itu menunjukkan kebesaran hati untuk datang kepada Ibu Mega, kenapa nggak ditanyakan kepada orang yang juga yang sama? Ya tadi saya udah nanya tuh. Bicara Pak misalnya datang, kita, gitu. Makanya ketika dalam pertemuan Ibu Mega tuh nggak pernah punya masalah personal dengan orang ya, dengan kalau bicara soal konstitusi, soal prinsip, aturan, tapi soal personal nggak ada isu itu di Ibu Mega. Begini, makanya kita bicara tadi bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati pertemuan personal ya, karena kami juga memandang ini bukan seorang presiden mau merendahkan diri datang kepada Ibu Mega, enggak. Kami melihat ini pertemuan dua sahabat antara yang lebih muda kepada yang lebih tua. Ini adalah momen Lebaran. Kami ingin melihatnya seperti itu gitu. Makanya kalau bicara soal adat ketimuran ya kita bicaralah siapa yang datang duluan. Kan itu kan persoalannya itu kan. Kalau memang kalau saya juga setuju, sebenarnya juga setuju apa yang disampaikan oleh Mas Toto tadi bahwa jangan sampai pun juga ketika pertemuan itu diharapkan ya, tapi ternyata dipolitisasi. Kalau nggak mau ketemu ternyata dianggap seperti ini. Kalau kenapa nggak alami aja? Pak Prabowo menunjukkan kebesaran hati ya untuk datang silaturahmi Lebaran kepada yang lebih senior, sesuai adat ketimuran dan momen Lebaran itu kan bagus. Lah kalau misalnya Pak Jokowi ya kenapa nggak datang? Kan pertanyaan kan gitu, mencontohkan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Anda jangan hanya memuji dalam arti menjilat Pak Prabowo, tapi ternyata tidak bisa melakukan apa yang Pak Prabowo lakukan juga. Kan kalau kita bicara soal pertemuan antara elit ya, momen halal bihalal lah, kan pertemuan dari zaman Bung Karno, bahwa Hasbullah yang menyebutkan pertemuan itu kan memang baik, pertemuan antar elit politik. Tapi pada sisi yang lain kan juga kita melihat ada juga elit-elit yang juga tidak bisa ketemu karena masalah prinsip, masalah perbedaan. Seperti Ibu Mega dengan Pak SBY. Seperti Bu Mega sama Pak SBY, tapi kan anak-anaknya Pak SBY datang kepada Bu Mega dan diterima dan disambut luar biasa, Mas Ibas sama Mas AHY. Nggak ada isu di situ. Ya kan, masa karena ada masalah prinsip dengan bapaknya, anaknya nggak boleh ketemu, kan Bu Mega nggak seperti itu. Atau seperti Bung Karno dengan Bung Hatta misalnya. Ya ini adalah. Dan kita juga sebagai masyarakat ya paham lah, ini kan namanya juga ada pilihan politik masing-masing. Yang penting seperti yang katakan Bung Yunarto tadi, apakah bagaimana program-program yang peduli kepada masyarakat, itu yang harus diselesaikan. Jangan sampai hanya membuat sebuah drama politik, bikin mau pertemuan ini dan sebagainya, tapi keberanian untuk ketemu nggak ada gitu loh. Akhirnya mempolitisasi, oh itu nggak mau ketemu, itu nggak mau ketemu, padahal dia nggak berani mau ketemu. Karena merasa siapa bersalah. yang nggak berani ketemu? Ya silakan tafsirkan aja sendiri. Itu harusnya Pak Jokowi meniru Pak Prabowo yang mau rendah hati datang ke Bu Mega gitu. Nah kan, padahal sudah dicontohkan betapa legowonya Pak Prabowo Subianto, hebatnya Pak Prabowo Subianto. Kenapa tidak berkaca ya? Bukankah harusnya berkaca dulu, ya kan? Karena kita sudah tahu lah gitu rekam jejaknya ketika Ibu Megawati orang yang ngambekannya nggak beres-beres, bahkan ketemu sama Pak SBY pun enggan. Dari situ saja kita sudah bisa belajar gitu loh. Siapa yang sebenarnya harus belajar dari sosoknya Pak Prabowo Subianto? Bukan Pak Joko Widodo, tapi Ibu Megawati.
Banyak yang gue lihat orang kesel kenapa Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar. Padahal sesama kader PDI Perjuangan dan tampaknya Pak Jokowi lebih mendukung Pak Prabowo. Well, tapi sebenarnya kita tidak pernah mendengar secara literal Pak Jokowi menyatakan dukungan ke salah satu calon. Tapi poinnya bukan itu. Ini adalah fleksibilitas di dalam dunia politik. Dan ini sering banget terjadi di dunia politik, bahkan dalam kondisi yang lebih parah. Contoh, pertama, kita bicara soal Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah maju Pilpres selama Pak Prabowo maju Pilpres. Dan sekarang kita lihat Pak Anies berhadapan dengan Pak Prabowo. Kita tarik ke belakang lebih jauh, pernah ada perjanjian batu tulis, sangat viral, dan dokumennya bisa teman-teman lihat di mana-mana, di media sosial. Dokumen itu berisi bahwa Bu Megawati berjanji dalam sebuah perjanjian tertulis akan mendukung Pak Prabowo pada pemilu tahun 2014, setelah Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden Bu Megawati pada tahun 2009. Dan faktanya, Bu Megawati malah mendukung Pak Jokowi. Jadi, untuk yang menuduh Pak Jokowi munafik, Pak Jokowi bermuka dua, Pak Jokowi tidak tahu terima kasih, gue kira perlu sedikit belajar untuk berkaca dan melihat itu realita. dia poinnya. Kan malu ya apabila Belajar kita untuk berkaca menuduh dulu. seseorang melakukan sesuatu, sementara kita melakukan yang lebih buruk dari apa yang kita itu tuduhkan. dia. Kalau gue sih malu ya. Yang pertama, saya belum Menarik nih. Beredar foto Masiku bersama Megawati dan Hatta Ali. KPK tunggu penyidik. mengetahui Ini prosesnya kita seperti agak apa, bergeser karena ke yang kasus disampaikan Mas Chandra tentunya masih berlangsung. Harun Masiku nih Saya ya. perlu melihat dulu secara real untuk bisa memberikan tanggapan yang proper dan tentunya berkoordinasi dengan penyidik apabila pertanyaannya mengapa pada saat proses penyidikan tidak dilakukan pemanggilan. Jadi untuk sementara itu. Jangan seret-seret yang atasnya lagi Bu Mega karena Oh, sebentar. Sebentar. Aku baru inget. Ini kita coba tonton dulu deh. nanti orang akan ngebongkar apa sih kaitan Harun Masiku, nanti akan orang menyampaikan oh iya ada korelasi nggak dengan Hatta Ali, Oke. lantas ada nggak kaitan dengan Samsur Nur Salim, ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI, ini akan kebuka semua nih. Kami mendengar info dari sumber kami, ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Pengetahuan umum. Google, Benar, ketahuan itu. siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Oke. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2 menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud tuh kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Iya. Jadi ada siapa namanya tersangkanya tuh itu Syafruddin Temenggung. sudah lepas. Siapa ada beberapa kan? Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru lepas. SP3 2024 ini. Nah, berarti nyambung semua ya kalau kita buat timeline itu ini waktunya, Ya. kasusnya Hasto segala macam, terus MA ada putusannya BLBI, lalu 2024 ini Icih dan Samsul Nur Salim itu SP3. Wow. Harusnya KPK periksa juga dong ya soal BLBI ini ya. Nah, harusnya begitu. Apakah memang kasus ini bisa dibuka kembali atau sudah kedaluarsa? Nah, itu KPK mungkin bisa mengumpulkan para ahlinya, penyidik dan lain-lainnya seperti itu. Menarik. Wah, saya jadi ingat teman-teman ketika muncul fotonya Harun Masiku bersama dengan Ibu Megawati dan juga Pak Hatta Ali, sempat ada isu gitu ya, kalau ini tuh saling sangkut pautnya ada gitu loh, karena tokoh-tokoh ini saling menguntungkan, alias kasusnya Pak Harun Masiku ini diisukan sebagai barter, dan dengan adanya foto antara Harun Masiku bersama dengan Ibu Megawati dan juga Pak Hatta Ali ini semakin memperkuat isu tersebut, iya kan? Why? Tapi kan sekarang pertanyaannya, who is Harun Masiku? Keliru kronologisnya.
Jadi bukan soal kronologi, saya ingat dulu saya masih di Metro TV, saya wawancara Kwi Kian Gi. Beliau waktu itu Menteri Bappenas ya, yang menentang soal SKL, surat keterangan lunas, yang kemudian diberikan kepada divestasi. Salah satunya adalah BCA dan BDNI. Itu adalah hal yang sangat merugikan negara menurut Kwi Kian Gi. Karena kita memberikan uang kepada bank yang bangkrut, negara yang nanggung. Ada 60 triliun. Lalu kemudian ada lagi bank-bank lain. Pokoknya negara membayar 930 triliun. Sampai hari ini ya, negara masih bayar bunganya itu sekitar 50 triliun. Sementara kita ini kesusahan untuk pangan, untuk makan bergizi gratis, untuk hal-hal kesehatan, pertanian. Tapi negara harus membayar sampai hari ini. Dalam konteks ini? Dalam konteks ini, kenapa itu menjadi penting? Karena kenapa dia harus menjadi anggota DPR? Kenapa sampai dibela begitu sangat-sangat oleh PDIP? Sampai harus mengajukan, ada undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa yang nomor 1 harus digantikan dengan yang di bawahnya. Diubah undang-undang itu pada saat itu. Nanti ditentukan oleh partai jadinya. Nah, sampai ke MA dibelainnya. Jadi bukan sekedar dari nomor 1 ke nomor 5 ketika itu tidak sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017, maka digugat ke MA. Sudah. Lalu kemudian terjadi keanehan. Pada saat OTT hilang ini, kan dia calon anggota. Kenapa? Kenapa menghilang? Kalau memang sudah segitu diperjuangkannya. Karena ada hal di belakang itu yang tadi saya cerita. Kenapa ada seorang menteri saat itu yang namanya Kwi Kian Gi sangat menentang surat keterangan lunas. Apa hubungannya? Harun Masiku ini kan waktu itu dianggap sebagai yang dekat kepada Mahkamah Agung, yang pada saat itu sedang mengadili seorang ketua BPPN yang namanya Syafruddin Tumenggung. Menjadi saksi lah beliau. Kwi Kian Gi menjadi saksi. Dan pada saat itu dikatakan bahwa dia tidak mau negara dirugikan karena BLBI yang dibayar oleh negara itu merugikan negara dan merugikan rakyat. Nah, ini semakin nyambung teman-teman. Kalau dikatakan misalkan ada keterkaitan itu dengan dikaitkan dengan kenapa PDIP bisa membela mati-matian seorang Harun Masiku. Iya kan? Ini semakin nyambung teman-teman. Kayak rasa-rasanya ada rahasia besar di balik itu semuanya. Jadi itu bukan perkara kasusnya Harun Masiku saja, tapi ada kasus lain yang terjadi di balik itu semuanya. Kasus BLBI saudara. Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih kasus BLBI sebenarnya, ini nih penjelasannya. Kasus BLBI itu kasus di mana pemerintah menggelontar uang kepada bank-bank yang bangkrut pada tahun 98. Ya. Lalu mereka tidak mau bayar. Sudah uangnya dibeli, lalu dia dinyatakan mempunyai utang sekian, lalu pada tidak mau bayar. Yang bayar hanya sebagian yang kecil-kecil. Ada 111 triliun yang mereka ngemplang selama 18 tahun. Saya katakan kalau 18 tahun dibiarkan sampai 20 tahun, secara hukum itu bisa menjadi daluarsa. Maka pada tahun 2021 saya bentuk satu tim namanya Satgas Penagihan Utang BLBI. Dan sekarang tim ini masih terus bertugas. Dari 111 triliun itu sudah kami kantongi kembali ke negara sebesar 34 triliun. Dan masih akan terus berlanjut. BLBI, skandal besar yang bisa menggeser Pertamina di puncak klasemen. Liga korupsi sedang viral, Pertamina di puncak klasemen. Tapi ada satu skandal yang lebih besar, lebih sunyi, dan jauh lebih berbahaya. BLBI, korupsinya diduga menembus lebih dari 1.000 triliun rupiah. Pemerintah menagih utang ke Bank Sentris Internasional, tapi tidak bisa menunjukkan bukti pencairan dana BLBI. Yang lebih mencurigakan, sebuah rekening misterius ditemukan di Bank Indonesia. Namanya Sentris International Bank, tetapi bank ini tidak pernah terdaftar secara resmi. Anehnya, rekening ini ikut menikmati pencairan dana BLBI. Bagaimana mungkin? BPPN, Satgas BLBI, dan KPKNL terus menyita aset tanpa dasar hukum yang jelas. Bertahun-tahun, Andri Tejadharma menuntut satu hal, bukti pencairan dana. Mana buktinya? Tapi bukan transparansi yang ia dapat. Yang datang justru penyitaan asetnya.
Ini bukan sekadar angka triliunan. Ini ancaman terhadap keadilan. Dan Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat. Atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter. Tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Twi Kian Gi. Tetapi kemudian Twi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Twi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo, yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kemas, almarhum, dengan Samsul Nur Salim. Yang mendapat surat keterangan lunas, SKL. Iya. Bagaimana pertemuannya itu, Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah, Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar, dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Ya cobalah, 2 tambah 2 masa tidak jadi 4? Ya kita jadi 5, 2 tambah 2 jadi siapa yang hadir bangun kamu? Ya waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Lucky Kalontan, dia pun tahu. Wah, itu hebat betul, kita jadi bangga juga ini kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiketnya walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Itulah hebatnya orang Indonesia. Bukan orang baik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop sini. Wah, ini ada info lagi nih teman-teman, kalau ternyata almarhum Pak Taufik Kemas itu pernah katanya mau berobat ke Australia, cuma pada faktanya ada yang mengetahui kalau beliau ini menemui salah satu orang yang mana itu ada sangkut pautnya dengan BLBI. Gimana nih kalau menurut kalian? Silakan dong, aku pengen tahu gimana komentar dari kalian semuanya. Silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe ya.